Bab 1901, Pengepungan. Kekuatan Melissa dan Taiyan Shenzi benar-benar menarik perhatian keempat Perdana Menteri. Meskipun tingkat kultivasi kedua pria itu tidak tinggi saat ini, kecakapan tempur mereka pada dasarnya tidak terkalahkan di alam yang sama, dan mereka dapat bertarung melintasi alam tanpa terkalahkan. Jika keduanya dibiarkan tumbuh dewasa, mereka akan menjadi ancaman besar bagi seluruh dinasti hutan belantara besar. Oleh karena itu, keempat Perdana Menteri segera mengambil tindakan secara pribadi, dan juga merekrut 6 pangeran dan komandan utama untuk mengepung dan membunuh Melissa dan Taiyan Shenzi. Di satu-satunya sisi nyata, Chang Yun juga mengerahkan para penguasa alam dewa untuk membantu dengan segala cara. Dewi, hati-hati, keselamatanmu sendiri adalah yang terpenting. Taiyan Shenzi mengingatkan. Dia awalnya adalah orang kuat tingkat keabadian sejati, dengan sifat yang sangat arogan dan kecakapan tempur yang tak tertandingi. Sebagai pelindung Melissa kali ini, tentu saja saya tidak ingin melihat kecelakaan menimpa Melissa. Putra Dewa Taiyan meraung selama 3 kehidupan, api ilahi melonjak, dan tebasan kekecewaan luar angkasa merobek segala sesuatu di sekitarnya, dan bilah luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari segala arah. Dalam sekejap, beberapa pemimpin dinasti hutan belantara besar dipenggal. 4 Perdana Menteri mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka dan meninju Putra Dewa Taiyan beberapa kali berturut-turut. Taiyan Shenzi menerima pukulan yang kuat, seluruh tubuhnya halus dan hancur, dan dia terlempar. Di saat yang sama, Melissa juga dikepung dan menjadi sasaran utama. Chang Yun ditahan oleh kedua Perdana Menteri dan tidak dapat mendukungnya tepat waktu. Jumlah Master Alam Transformasi Ilahi di pihak satu-satunya yang nyata jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dinasti Dahuang. Semakin lama pertempuran berlanjut, semakin merugikan pihak satu-satunya yang nyata. Melissa dikelilingi oleh banyak orang, dan seluruh tubuhnya juga memancarkan api ilahi Taiyan. Putra Dewa Taiyan meraung lagi dan bergegas menuju Melissa dengan putus asa, tetapi ditahan oleh 2 Perdana Menteri. Situasinya menjadi semakin kritis. Meskipun Melissa adalah Dewi Klan Ilahi Taiyan, dan kekuatan tempur alaminya jauh lebih unggul dari orang biasa, tingkat kultivasinya masih belum mencukupi. Diserang sepenuhnya oleh 2 Perdana Menteri, Melissa segera berada dalam bahaya. Darah Taiyan tumpah, dan Putra Taiyan lebih cemas dari siapapun. Sang Dewi tidak boleh membuat kesalahan apapun, ini adalah kata-kata dari pemimpin Klan Ilahi Taiyan. Dewi, tunggu. Putra Dewa Taiyan meraung dengan marah, dia berubah menjadi serangkaian bilah tajam, menggulung bola api ilahi, dan langsung menyerang Tian Kuangxiang, dan kemudian bergegas menuju Dewi dengan putus asa. Kedua Perdana Menteri tidak menghentikan mereka. Bagi mereka, mengalahkan mereka satu persatu tidak jauh berbeda dengan menyerang mereka bersama-sama. Sekarang dinasti hutan belantara besar memiliki keunggulan absolut, Chang Yun, Taiyan Shenzi, Melissa, dan beberapa master lainnya dari satu-satunya negeri sejati semuanya terkepung. Semua biksu sejati mematuhi perintah. Tuan Chang Yun berteriak. Ketua, kami di sini. Banyak biksu berteriak serempak, dengan momentum yang luar biasa. Semua orang akan bekerja sama denganku untuk melindungi Shenzi dan Melissa dari pengepungan. Keduanya memiliki masa depan yang tidak terbatas dan merupakan satu-satunya masa depanku yang sebenarnya. Chang Yun meraung. Seperti yang kamu perintahkan. Semua master tingkat dewa sejati meraung. Dewi, jangan panik, meskipun aku membakar jiwaku, aku akan melindungimu. Taiyan Shenzi berkata dengan percaya diri. Melissa tidak menjawab. Selama beberapa dekade terakhir, Dewa Putra Taiyan memang telah melindunginya, dan bisa dikatakan sebagai pelindungnya. Meskipun Putra Dewa Taiyan sangat sombong, sifatnya tidak buruk. Dia hanya ingin menciptakan kembali kejayaan klan Taiyan kuno. Darahmu dan aku cocok, dan akan ada energi yang luar biasa. Putra Dewa Taiyan berkata dengan suara yang dalam. Dia mengambil inisiatif untuk mengeluarkan darah ilahi Taiyan di tubuhnya dan memercikkannya ke langit. Segera setelah itu, Melissa juga mengeluarkan darah dewa dan memercikkannya ke langit. Darah asli kedua orang itu bertabrakan, yang memang menghasilkan reaksi yang luar biasa. Langit dan bumi bergemuruh, dan momentum mengerikan dari masa yang jauh tiba-tiba muncul. Kemudian darah Dewa Putra Dewa dan Dewi menyatu, meletus menjadi bola cahaya yang menakutkan. Kelompok cahaya itu langsung menyebar ke segala arah dan berubah menjadi bola api ilahi Taiyan yang berkobar. Klan ilahi Taiyan ku abadi. Teriak Putra Dewa Taiyan, dan dia melompat jauh ke dalam bola api ilahi. Ketika Melissa melihat ini, dia bergegas maju tanpa ragu-ragu. Api ilahi membakar langit, tetapi itu adalah senjata terbaik untuk Putra Tuhan dan Dewi. Keduanya bermandikan api ilahi Taiyan yang luas, seluruh tubuh mereka berkilauan dengan cahaya kemasan, luar biasa dan spektakuler. Saat ini, keduanya benar-benar seperti dewa kuno, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Bunuh, kita tidak boleh membiarkan kedua orang ini tumbuh dewasa. Keempat Perdana Menteri terkejut. Semburan energi ini sungguh menakjubkan. Segera, banyak ahli dari Great Wild Dynasty bergegas maju. Melissa dan Putra Ilahi Taiyan secara langsung mengendalikan api ilahi Taiyan di surga untuk memusnahkan segalanya. Keduanya berubah menjadi bola api ilahi, mengendalikan api ilahi Taiyan yang memenuhi langit untuk membakar segalanya. Pada saat yang sama, semua tebasan kekecewaan luar angkasa diaktifkan, membunuh ke segala arah.
Dalam sekejap, banyak master setingkat komandan menjadi abu. 4 Perdana Menteri dan 6 Pangeran sangat marah dan mengambil tindakan secara pribadi. 10 kelompok cahaya melonjak dengan kekuatan sihir yang kuat dan menyerbu langsung ke dalam api ilahi yang berkobar. Bagaimanapun, keempat Perdana Menteri adalah ahli di puncak transformasi ilahi, dan bahkan api ilahi tidak mampu menghancurkan pertahanan mereka. Bahkan tebasan kekecewaan luar angkasa tidak dapat sepenuhnya menghancurkan pertahanan mereka. Chang Yun memimpin banyak dari satu-satunya master sejati untuk bergegas masuk dengan putus asa, tetapi mereka tidak dapat menahan sejumlah besar orang di Grid Desolate dinasti. Meskipun darah Dewa Melissa dan Putra Dewa Taiyan bergabung, mereka meledak dengan kekuatan dewa yang mengejutkan. Api dewa yang berkobar membakar langit dan mengubah medan perang yang jaraknya ratusan mil menjadi abu. Namun saat pertempuran berlanjut, terlihat jelas bahwa dia berada dalam posisi yang dirugikan. Keempat Perdana Menteri merobek bola api ilahi dan mendekat secara langsung. Mereka setia kepada Raja Dahuang dan merupakan pengikutnya yang paling setia. Faktor apapun yang berpotensi mengancam dinasti hutan belantara besar akan dicekik oleh 4 Perdana Menteri. Tian Yuanxiang dan Tian Kuangxiang bersama-sama meledakkan gumpalan api ilahi Taiyan, dan cahaya tinju yang cemerlang meluncur langsung ke arah Melissa. Melissa merasakan tekanan yang luar biasa, dan pancaran cahaya di sekujur tubuhnya hancur oleh aliran kekuatan sihir. Melihat bola cahaya ilahi melonjak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, bola itu mengunci Melissa. Segera, Taiyan Senzi meraung, berubah menjadi bola api dan bergegas maju tanpa menghiraukan segalanya. Ledakan. Ada suara keras yang mengguncang bumi, dan langit serta bumi berguncang. Bola api tersebar ke segala arah, dan serpihan api ilahi jatuh. Putra Dewa Taiyan langsung pingsan, muntah darah terus-menerus. Jelas sekali, kedua Perdana Menteri tersebut menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melukai para Putra Dewa Taiyan dengan satu pukulan mematikan. Melissa juga berteriak pelan, membentuk segel dengan tangannya, dan meledakkan bola cahaya ilahi dari tubuhnya ke arah dua Perdana Menteri. Kedua Perdana Menteri tersebut melakukan blokade berlapis-lapis demi satu pukulan telak ini. Jika pukulan itu baru saja mengenai Melissa, itu akan menghancurkan Melissa baik secara fisik maupun mental. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dihadang oleh Putra Dewa Taiyan dengan tubuhnya. Dewi, ayo pergi. Taiyan Senzi memang garang, meski terluka parah, dia tetap sangat percaya diri. Dia meraung dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas maju lagi. Bagaimana ras dewa kita bisa dikotori olehmu dan semut lainnya? Putra Dewa Taiyan meraung dengan marah. Orang yang sekarat masih begitu sombong. Ini adalah dunia rajaku. Tidak peduli dewa macam apa kamu, mereka semua harus mati. Tian Kuangxiang meraung. Bab 1902, Kuali Abadi. Membunuh. Kedua Perdana Menteri itu berteriak dengan dingin. Gelombang cahaya ilahi yang dibangun dengan mana dan penuh niat membunuh melonjak menuju Putra Dewa Taiyan yang menghalangi bagian depan. Aku menunggu untuk membantumu, cepat mundur. Chang Yun memimpin sekelompok besar satu-satunya master sejati, dan akhirnya menerobos semua rintangan dan bergegas dengan cara yang hampir merugikan diri sendiri. Namun Putra Dewa Taiyan tidak mundur. Menghadapi krisis, dia tetap percaya diri dan menyendiri. Ini adalah kebanggaan klan ilahi Taiyan. Orang-orang dari klan ilahi Taiyan tidak pernah mundur dari pertempuran. Setiap anggota klan ilahi Taiyan terlahir sebagai pejuang, sampai tetes darah terakhir di tubuhnya tertumpah. Aku adalah Putra Dewa Taiyan. Aku tidak tahu mengapa aku mundur. Bunuh aku. Putra Dewa Taiyan terus melonjak dengan api ilahi dan menyerang kedua Perdana Menteri dengan gila-gilaan. Kedua Perdana Menteri juga sedikit terkejut. Menurut mereka, anak Dewa Taiyan benar-benar musuh yang mengerikan. Jika mereka berada di alam yang sama, mereka pasti bukan lawannya. Kedua Perdana Menteri mengambil tindakan bersama, dan beberapa komandan bergegas membantu. Taiyan Senzi sering dipukul, muntah darah terus-menerus, dan luka Melissa menjadi semakin jelas. Mundur, jangan pamer. Chang Yun berteriak cemas. Tapi tidak ada gunanya sama sekali. Dewa Putra Taiyan lebih memilih mati dalam pertempuran daripada mundur. Boom, kedua Perdana Menteri dan banyak komandan sekali lagi melancarkan serangan mematikan. Dalam situasi yang sangat kritis, satu-satunya guru sejati bergegas maju untuk memblokir serangan Dewa Putra Taiyan tanpa takut mati. Tapi jiwa master tingkat dewa itu hancur, dan baik tubuh maupun jiwa hancur. Di saat yang sama, dua Perdana Menteri lainnya juga datang bersama majikan mereka. Chang Yun terkejut. Dia melihat kembali ke satu tanah sejati yang bersinar dengan cahaya peri. Itu adalah kuali abadi yang bersinar, dan itu juga merupakan penghalang dari seluruh tanah sejati. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, aku tidak perlu terlalu khawatir lagi. Chang Yun sepertinya telah membuat keputusan besar. Dia berubah menjadi bola yang cemerlang dan berjuang untuk keluar. Kemanapun dia lewat, lebih dari selusin komandan ditembus. Keempat Perdana Menteri tidak mengambil tindakan untuk menghentikan Chang Yun. Sasaran utama mereka sekarang adalah Melissa dan Taiyan Senzi. Kekuatan Chang Yun paling mirip dengan mereka, jadi dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Penghancuran satu-satunya sebenarnya hanya masalah waktu, tetapi Melissa dan Taiyan Senzi membuat keempat Perdana Menteri merasakan gelombang ketakutan. Jika tingkat kultivasi kedua orang tersebut mendekati mereka, mereka tidak akan pernah menjadi lawan.
Kalian berdua sangat berbakat. Jika kalian bersedia tunduk kepada rajaku, kami dan keempat Perdana Menteri dapat memastikan bahwa kalian berdua akan diberikan gelar markis. Keempat Perdana Menteri memimpin sejumlah besar ahli untuk mengepung Senzi Taiyan dan Melissa. Tubuh putra ilahi Taiyan berdarah, dan napasnya terengah-engah, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan penuh semangat juang. Kamu semut, bagaimana kamu mengetahui misteri langit dan bumi? Sebagai anak Tuhan, saya bertanggung jawab atas revitalisasi klan kita. Bahkan jika saya mati, saya akan bertarung sampai mati. Jika kamu keras kepala, hanya ada satu cara untuk mati. Perdana Menteri Tianque berkata dengan dingin. Ayolah, jika kamu ingin bertarung maka bertarunglah, kenapa kamu berbicara omong kosong? Putra Dewa Taiyan meraung dengan liar. Pupil matanya terbakar oleh api ilahi Taiyan yang berkobar, dan dia langsung membunuh Perdana Menteri Surga. Keempat Perdana Menteri tersebut geram, memutuskan niat merekrut, dan langsung melancarkan serangan paling kejam. Dalam waktu singkat, Taiyan Senzi bertahan dari badai serangan yang dahsyat, tubuhnya terkoyak, dan jiwanya rusak parah. Api ilahi di tubuhnya juga meredup, tapi dia tidak bergerak satu langkah pun. Melissa merasa sedikit emosional saat melihatnya. Faktanya, pengakuannya terhadap klan ilahi Taiyan sangat rendah. Namun dia juga sedikit terharu saat melihat putra Dewa Taiyan melindunginya, terlepas dari hidup dan mati. Kamu terluka parah. Jika ini terus berlanjut, jiwa dan ragamu pasti akan hancur. Kembalilah, kata Melissa. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menghasilkan api cemerlang yang secara langsung memblokir gelombang serangan. Namun, tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada empat Perdana Menteri, dan dia juga terluka. Demi masa depan klan kita. Perang. Putra ilahi Taiyan terus mengaum, dan sekali lagi dimusnahkan oleh serangan satu demi satu. Darah berceceran di mana-mana dan api ilahi padam. Kamu akan mati. Jejak darah tumpah dari sudut mulut Melissa, dan dia sedikit mengernyit. Jika Taiyan Senzi tidak melakukan sebagian besar serangan di depannya, saya khawatir dia akan hancur baik secara fisik maupun mental. Pada saat ini, cahaya peri terang tiba-tiba muncul dari satu-satunya negeri sejati, menampakkan aura kekuatan peri. Segera setelah itu, cahaya peri meledak dan menyebar dengan cepat ke segala arah, menutupi seluruh langit. Bintang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berubah menjadi bubuk di bawah cahaya peri, dan seluruh medan perang tanpa batas dan bahkan seluruh bumi berguncang. Sebuah kuali abadi yang besar muncul dari cakrawala. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat seorang lelaki tua berdiri di bawah kuali abadi, menggunakan keterampilan sihirnya untuk mengaktifkan kuali abadi dengan seluruh kekuatannya. Orang tua itu tidak lain adalah Chang Yun. Melihat putra Dewa Taiyan dan Melissa dalam bahaya, Chang Yun tidak punya pilihan selain bergegas ke satu-satunya tempat yang benar dan langsung menggunakan kartu truf terakhirnya, kuali abadi. Kuali abadi, harta karun dinasti hutan belantara besar, tampaknya dicuri oleh Chang Yun beberapa tahun yang lalu, dan satu-satunya tanah asli dibangun di atasnya. Kuali abadi yang perkasa memancarkan kekuatan yang paling kuat, sangat meningkatkan moral satu-satunya negeri yang sejati. Dimanapun cahaya peri menyebar, banyak penjaga dinasti hutan belantara besar semuanya berubah menjadi abu. Jangan takut, aku akan menggunakan kuali abadi untuk melindungi jiwamu. Teriak Chang Yun sambil membawa kuali abadi dan bergegas seolah-olah dia berada di tanah terpencil. 4 Perdana Menteri, 6 Pangeran, dan banyak orang berkuasa di tingkat kepemimpinan tidak berani menolak cahaya peri yang memancar dari tripod peri. Semua serangan mereka mengenai cahaya peri, seperti memukul telur ke batu. Kuali abadi ini dikabarkan sebagai senjata abadi yang nyata. Ini adalah senjata yang ditinggalkan oleh makhluk abadi sejati dalam periode yang tidak diketahui. Kuali ini berisi hukum keabadian dan tidak dapat dilawan oleh para biksu di alam manusia. Kuali abadi di atas kepala Chang Yun datang untuk menyelamatkan, dan tekanan pada Melissa dan putra ilahi Taiyan berkurang drastis dalam sekejap. Mereka berdua sudah sering berada dalam bahaya, terutama putra Dewa Taiyan, yang jiwanya retak-retak dan hampir kehabisan darah dewanya. Namun meski begitu, putra Dewa Taiyan tidak mundur bahkan setengah langkah, dan secara pribadi membunuh banyak penguasa tingkat kepemimpinan dinasti hutan belantara besar. Jangan segan untuk bertarung. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa mengaktifkan kuali abadi untuk waktu yang lama, jadi cepat mundur. Desak Chang Yun. Kuali abadi ini menghabiskan sangat banyak mana. Ini adalah senjata abadi sejati dan tidak dapat digunakan oleh biksu di alam manusia untuk waktu yang lama. 4 Perdana Menteri, 6 Pangeran, dan banyak penguasa dinasti hutan belantara besar semuanya terpengaruh oleh cahaya peri yang dipancarkan oleh tripod peri. Secercah cahaya saja hampir menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Inilah kesenjangan antara jalan manusia dan jalan abadi. 4 Perdana Menteri, Immortal Cauldron terlalu kuat, apa yang harus kita lakukan? Markis Dongling bertanya. Baru saja cahaya peri menyapu, dan dia merasakan aura kehancuran. Kekuatan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Keempat Perdana Menteri mundur jauh, melihat cahaya peri yang menutupi langit, dan berkata, ini adalah senjata peri dari dinasti hutan belantara besar kita. Senjata itu dicuri oleh Chang Yun dan sekarang digunakan untuk melawan kita.
The Immortal Cauldron adalah senjata abadi sejati. Dengan kekuatan Chang Yun, pasti tidak akan mampu mempertahankannya lama-lama. Karena itu cukup untuk bertahan sampai kita kembali ke satu-satunya tempat. Gunakan senjata yang diberikan rajaku. Tian Kuangxiang tiba-tiba menyarankan. 3 Perdana Menteri lainnya terkejut. Benda itu awalnya diberikan kepada 4 Perdana Menteri oleh Raja Dahuang untuk mengepung dan membunuh Aiden. Bab 1903, Aiden tiba. Apakah kamu benar-benar ingin menggunakan senjata yang diberikan oleh rajaku? Tian Xingxiang ragu-ragu. Benda itu awalnya digunakan untuk menangani Aiden. Jika sekarang digunakan untuk menangani Xianding, itu sama saja dengan tidak mematuhi perintah raja. Buatlah keputusan dengan cepat, jika tidak maka akan terlambat dan Chang Yun serta yang lainnya akan kembali ke satu-satunya negeri yang benar. Tian Yuanxiang juga sangat cemas. Aku akan mempertaruhkan nyawaku demi rajaku dan dinasti hutan belantara besar yang abadi. Rajaku pasti akan memahami kita. Bagus. Setelah melalui pertimbangan singkat, keempat Perdana Menteri akhirnya mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk menggunakan senjata yang diberikan oleh Raja Dahuang. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dari tubuh mereka berempat, yang tidak lain adalah Spirit of the Absolute Beginning. 4 roh primordial membubung langsung ke langit, menghancurkan kehampaan, terjerat dengan hukum misterius. Kemudian keempat roh Taichu saling terkait dan segera membentuk pedang besar. Pedang raksasa itu berani menjadi hitam, bergulung dengan guntur dan kilat, dan semua bintang di sekitarnya dihancurkan oleh energi pedang. Begitu pedang raja keluar, dunia akan hancur. Keempat Perdana Menteri berteriak pada saat bersamaan. Ini adalah pedang raja, yang dimurnikan dari setetes darah asli Raja Desolate besar. Pedang ini juga dilebur dengan roh permulaan absolut dipanggil. Pedang raja ini setara dengan serangan dari tubuh asli Raja Hutan Belantara Agung, dan sangat kuat. Awalnya diberikan oleh Raja Dahuang kepada 4 Perdana Menteri untuk membunuh Aiden, tetapi dalam keadaan saat ini, keempat Perdana Menteri harus menggunakannya terlebih dahulu. Jika Taiyan Senzi dan Melissa diizinkan kembali ke satu-satunya tempat yang benar, tidak mungkin lagi mencekik mereka di buayannya. Bakat Taiyan Senzi dan Melissa begitu kuat sehingga membuat keempat Perdana Menteri merasa sangat tidak nyaman. Jika mereka dibiarkan tumbuh dewasa, mereka pasti akan menimbulkan ancaman tak terduga bagi dinasti hutan belantara besar. Begitu Wang Jian keluar, angin dan awan di sekitarnya bergejolak, dan aura hitam menyebar ke seluruh dunia. Chang Yun juga kaget. Dia merasakan aura Great Desolate King darinya, yang sangat kuat. Putra ilahi Taiyan sangat marah saat ini. Sebagai putra ilahi dari klan ilahi Taiyan, dia sangat peka terhadap sumber kegelapan. Dari aura yang terpancar dari pedang raja ini, dia merasakan aura kekuatan sumber gelap. Berkolusi dengan makhluk gelap adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Meskipun Taiyan Senzi terluka parah, dia tetap meraung dengan marah. Cepat mundur, pedang ini setara dengan serangan dari tubuh asli Great Desolate King. Kita bukan tandingannya, cepat mundur ke satu-satunya tempat yang benar. Desak Chang Yun. Tapi sudah terlambat, Wang Jian begitu cepat hingga mulai bergetar. Langit sepertinya dihancurkan oleh pedang, energi pedang yang kuat jatuh lapis demi lapis, dan bintang-bintang musnah. Chang Yun juga mempertaruhkan nyawanya dan mengaktifkan Immortal Cauldron dengan seluruh kekuatannya. The Immortal Cauldron juga mekar dengan cahaya peri yang tak terukur dalam sekejap. Pedang Wang dengan cepat mendarat di kuali abadi, dan cahaya peri yang mekar dari kuali abadi berbunyi klik dan dipatahkan sedikit demi sedikit. Chang Yun menahan kekuatan besar dalam sekejap, dan sangat percaya diri dalam mengendalikan kuali abadi. Pada saat ini, menghadapi serangan Wang Jian, dia bahkan lebih berat. Immortal Cauldron tersandung, dan pertahanannya hampir terkoyak. Ketua, saya di sini untuk membantu Anda. Melihat ini, beberapa dari satu-satunya biksu sejati menggunakan kekuatan sihir mereka untuk bergegas maju. Namun, pedang Wang terus menebas ke bawah. Meskipun kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya tidak dapat menghancurkan kuali abadi, hal itu membuat para biksu di kuali abadi sengsara. Dalam sekejap, banyak biksu di satu-satunya negeri sejati yang langsung dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat. Chang Yun mengertakkan giginya erat-erat, dia harus bertahan sampai akhir. Jika tidak, jika pedang raja jatuh, semua orang akan mati, kecuali Melissa dan putra Dewa Taiyan. Immortal Cauldron adalah satu-satunya kesempatan, tetapi sayang sekali dia berada di puncak alam manusia dan tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan tertinggi dari Immortal Cauldron untuk waktu yang lama. Pengkhianat Chang Yun, tolong cepat tangkap dia. Keempat Perdana Menteri berteriak. Pedang raja setara dengan serangan dari tubuh asliku. Dengan kekuatanmu, kamu hanyalah lengan belalang yang bertindak sebagai kereta. Chang Yun tidak menanggapi, dan berjuang untuk mengendalikan kuali abadi untuk melawan pedang raja. Boom, dengan suara keras, semua guntur dan kilat hitam di pedang Wang jatuh, dan ribuan serangan semuanya menghantam Immortal Cauldron. Kuali abadi mekar dengan cahaya abadi dan tidak dapat dipatahkan oleh petir. Tapi Chang Yun di bawah Immortal Cauldron sepertinya telah diserang oleh badai yang dahsyat. Tubuhnya retak dan dia muntah darah. Apakah surga ingin menghancurkan satu-satunya bumiku yang sebenarnya? Chang Yun meraung marah, dan dia berjuang untuk bertahan. Namun, perbedaan kekuatan tidak dapat dibalikkan dengan kemauan yang kuat. Wang Jian akhirnya merobek cahaya peri terakhir sepenuhnya.
Retakan besar langsung terbuka di tanah dengan pedang, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Kuali abadi jatuh ke samping, tangan Tuan Changyun berlumuran darah, dan napasnya hilang. Bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Keempat Perdana Menteri berteriak keras. Sekarang pertahanan kuali abadi telah dipatahkan oleh Wang Jian, para penjaga dinasti hutan belantara besar bergegas maju. Lawan mereka. Satu-satunya biksu sejati di sini juga galak, dan mereka semua bergegas maju tanpa takut mati. Ini adalah pembantaian sepihak dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Medan perang tanpa batas langsung dipenuhi mayat, dan awan biru meraung marah, tapi tidak ada yang bisa diubah. Semula direncanakan ketika periode 100 tahun tiba dan pegunungan Baiduan dibuka, mereka akan menyerang pegunungan Baiduan secara tidak terduga. Saya tidak pernah menyangka apa yang terjadi hari ini. Melissa dan Taiyan Senzi juga sedikit terharu. Sudah 30 tahun sejak mereka bergabung dengan satu-satunya tempat yang benar. Melihat para biksu sekarat secara tragis satu demi satu, mereka berdua tidak terlalu peduli dan segera bergabung dalam pertempuran. Kamu harus bertahan hidup demi satu-satunya masa depan yang sebenarnya. Seluruh tubuh Changyun berdarah dan dia berteriak. Dia tidak lagi berniat untuk hidup, dia ingin membakar jiwanya untuk mendapatkan sublimasi jangka pendek dan menyumbangkan kekuatan terakhirnya. Tapi ini tidak bisa mengubah apapun. 4 Perdana Menteri sudah cukup untuk menyapu hampir segalanya, dan 6 Perdana Menteri juga bisa menahan semua dewa yang berkuasa di satu-satunya negeri yang nyata. Selain itu, ada banyak pangeran dan Perdana Menteri di Great Wilderness Dynasty. Ada mayat mengambang di mana-mana di medan perang yang tak terbatas. Para biksu dari satu-satunya negeri sejati ini menentang kekuasaan Raja Hutan Belantara Agung dan baru kemudian mengambil risiko untuk melintasi benua luas dan memasuki satu-satunya negeri sejati. Changyun menangis dan mengaum, berubah menjadi sekelompok orang yang berkelahi keluar masuk. Inilah konsekuensi dari mengkhianati rajaku. Keempat Perdana Menteri menunjukkan wujud aslinya dan berubah menjadi 4 raksasa, berdiri dengan bangga di langit, menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, ruangan tiba-tiba bergetar, dan aura kuat tiba-tiba muncul. Kemudian auman naga yang keras terdengar, mengguncang dunia. Kemudian cahaya pedang menyebar, dan energi pedang yang tak terbatas ditembakkan dengan sangat deras. Sesosok keluar dari sana, seperti dewa perang yang tak tertandingi, dan menyapu sebagian besar medan perang dengan satu pedang. Raungan naga bergetar, cahaya pedang berkedip, dan banyak master tingkat komandan dari dinasti hutan belantara besar dipotong-potong. Keempat Perdana Menteri itu terkejut sekaligus. Melihat kemunculan pengunjung yang tiba-tiba itu, mereka tiba-tiba menjadi geram. Orang yang datang tidak lain adalah Aiden. Aiden! Melissa berteriak dengan penuh semangat. Bab 1904, kuat. Melissa sangat gembira, dan matanya langsung memerah. Sudah lebih dari 30 tahun sejak jiwaku dibangunkan oleh teratai suci 9 daun. Aku bertemu dengannya sebentar dan kemudian berpisah. 30 tahun telah berlalu. Selama 30 tahun ini, dia selalu merindukan Aiden. Bagaimana mungkin kami tidak senang bertemu Anda lagi hari ini? Aiden melirik Melissa, yang penuh luka, dan dia sangat bersemangat untuk sesaat. Dia melirik ke arah Melissa, lalu berteriak, siapapun yang menyakiti wanitaku akan dibunuh tanpa ampun. Karena itu, mana di seluruh tubuh Aiden melonjak. Meskipun tingkat budidayanya pada tahap awal menjadi dewa jauh lebih rendah daripada 4 Perdana Menteri, bahkan tingkat budidaya komandan kantor Perdana Menteri di hutan belantara besar dinasti lebih tinggi darinya. Namun Aiden terus berlatih keras, berubah dari makhluk abadi menjadi makhluk fana, dan kemudian berlatih keras hingga titik ini. Ditambah dengan kekuatan kendo waktu hebat dan pedang tulang naga sejati Zixiao, dia kini dapat bersaing dengan para jenius di alam manusia seperti 4 elit kota kekaisaran. Wajah keempat Perdana Menteri tiba-tiba berubah, mereka tidak pernah menyangka Aiden benar-benar mengenal Melissa. Ini sungguh mengerikan dan membuat mereka khawatir tanpa akhir. Melissa dan Putra Dewa Taiyan cukup kuat hingga membuat mereka merasa takut, sehingga mereka tidak segan-segan melanggar perintah Raja dan menggunakan pedang Raja untuk menerobos pertahanan kuali abadi dan membunuh Melissa dan Putra Dewa Taiyan. Tanpa diduga, Aiden, yang bahkan lebih menakutkan, sebenarnya berada di pihak yang sama dengan Melissa. Aiden tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, Dao Jue bergerak, langit dan bumi bergemuruh, dan gumpalan pola Dao dibawa masuk. Dia memegang pedang tulang naga sejati Zixiao dan memanggil klon keduanya, tubuh Buddha teratai emas, dan kekuatan Taiyin juga melingkari tubuhnya pada saat ini. Mata emasnya memancarkan cahaya yang menakutkan, dan mata guntur secara bertahap meningkat. Mati! Aiden berteriak dengan marah, dan pedang tulang naga sejati Zixiao meledak dengan kekuatan yang menakutkan, menghancurkan seluruh dunia. Raungan naga bergema di seluruh langit dan bumi, membanjiri alam semesta. Naga sejati adalah ras paling kuat di dunia, tidak ada yang lain. Pedang tulang naga sejati adalah senjata yang terbuat dari tulang naga sejati, yang cukup untuk melukai makhluk abadi sejati. Cahaya pedang yang cemerlang melonjak dengan energi pedang yang tak terbatas, terjalin dengan guntur dan kilat, dan mengirimkan raungan naga yang menakutkan, membanjiri langit dan langsung menuju keempat Perdana Menteri untuk membunuh. Keempat Perdana Menteri tidak berani gegabah. Mereka secara pribadi telah merasakan kekuatan pedang ini. Keempat orang itu buru-buru berkumpul dan membentuk formasi, mencoba memblokir pedang.
Mana yang menakutkan menyebar dan memusnahkan area ini sepenuhnya. Bagaimanapun, 4 Perdana Menteri juga sangat berkuasa di puncak transformasi ilahi dan tidak boleh diremehkan. Mereka berempat bekerja sama untuk menenggelamkan dunia, dan jaringan mana dibangun untuk melawan pedang yang menghancurkan dunia. Dua kekuatan terkuat bertabrakan dengan cepat, menyebabkan ledakan skala besar. Dampaknya menyebar ke segala arah, menewaskan banyak penjaga dinasti hutan belantara besar. Pedang tulang naga sejati dengan keras memotong jaring mana, tapi kekuatannya juga melemah dengan cepat. Pada akhirnya, keempat Perdana Menteri bergabung untuk memblokirnya. Tapi Aiden tidak peduli sama sekali, ini bukanlah serangan terkuat. Saat kekuatan murni dan energi pedang dari Six Xiao True Dragon Bone Sword menghilang, pedang itu digantikan oleh Great Time Sword Dao yang misterius dan kuat. Dalam sekejap, sebelum keempat Perdana Menteri pulih, mereka merasakan niat pedang misterius menyelimuti mereka. Keempat orang itu dengan cepat merasa bahwa hidup mereka berlalu begitu saja tanpa dapat dihentikan, dan mereka panik. Kekuatan waktu tidak dapat dilawan oleh para beku di alam manusia. Keempat Perdana Menteri segera memanggil semangat permulaan dalam jiwa. Hanya Spirit of Absolute Beginning yang mengandung hukum lemah yang secara efektif dapat menunda kehancuran kekuatan waktu. 4 roh primordial muncul, tapi itu tidak cukup. Ini adalah pedang terkuat yang Aiden kirimkan ketika dia melihat Melissa terluka. Dia ingin membunuh 4 master teratas alam transformasi ilahi dengan satu pedang. Kamu harus segera memanggil roh Taichu ke dalam tubuhmu. Keempat Perdana Menteri kaget dan meneriaki ke-6 Perdana Menteri. 6 Perdana Menteri juga mengandung sedikit semangat permulaan, tetapi kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan 4 Perdana Menteri. Ke-6 pangeran juga tercengang saat ini. Tentu saja, mereka telah mendengar nama Aiden. Ini adalah pria misterius dan kuat yang tiba-tiba menyala seperti bintang. Dia membunuh Raja Hutan Belantara Agung dengan satu pedang, mengalahkan Si Bohou dan Nandu Hou dengan satu pedang, dan kemudian secara langsung mengalahkan 4 Perdana Menteri. Keempat Perdana Menteri terpaksa memanggil sosok Raja Hutan Belantara Agung untuk mengambil tindakan. Orang yang begitu kuat tiba-tiba muncul, seperti Raja Abadi yang turun, membunuh semua orang. Satu demi satu, semangat permulaan absolut menyala, memancarkan hukum misterius, menahan erosi faktor waktu. Aiden tiba-tiba merasakan lautan kegelapan di tubuhnya bergejolak, dan sumber kegelapan keluar dari tubuhnya tak terkendali. Dalam sekejap, dia merasa tubuhnya tidak terkendali. Matanya menjadi hitam, dan seberkas cahaya muncul darinya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan pedang waktu hebat Dao menari lagi, diiringi suara auman naga, dengan kekuatan yang luar biasa. Keempat Perdana Menteri akhirnya merasa takut, dan kekuatan waktu pun melayang. Kali ini, Spirit of Absolute Beginning juga tidak berfungsi. Aiden membuka mulut besarnya dan ingin menelan semua roh Taichu. Hentikan dia, cepat, apapun risikonya. Keempat Perdana Menteri itu meraung dan dengan cepat memerintahkan pasukan mereka untuk menyerang Aiden. Aiden tidak terlalu peduli sama sekali. Tubuh Buddha teratai emas terkulai dengan cahaya Buddha yang tak terukur, menghalangi gelombang serangan. Saat ini, dia tidak memiliki emosi, hanya membunuh. Ah! Bantu aku! Xiang Guo, selamatkan aku! Markis Sibo dan Markis Nandu berteriak. Semangat permulaan di tubuh mereka telah lama diambil oleh Aiden. Oleh karena itu, di bawah serangan cepat dari Great Time Sword Dao, tubuh mereka terkoyak dalam sekejap. Jiwa mereka sekarat dengan cepat, berubah menjadi bintik bintang, melayang di antara langit dan bumi. Namun saat ini, keempat Perdana Menteri tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, dan mereka tidak cukup peduli untuk menyelamatkan Nandu Hou dan Si Bohou. Melihat Nandu Hou dan Si Bohou langsung diurai oleh kekuatan misterius, jiwa mereka bahkan tidak dibawa keluar. Semua orang terkejut dan memandang Aiden di atas langit dengan ngeri. Pada saat ini, Aiden sedang memegang pedang tulang naga sejati Six Xiao. Bila pedangnya memancarkan cahaya pedang yang mengerikan, dengan pola misterius yang menjulang, dan suara auman naga terdengar dari waktu ke waktu, mengguncang dunia. Ada patung Buddha besar di belakangnya, memancarkan cahaya Buddha yang tak terukur. Matanya gelap seperti tinta, memancarkan sambaran petir dan kilat. Adegan ini sungguh menakutkan. Orang ini sangat kuat. Luar biasa, untungnya kita berteman dan bukan musuh. Mengerikan, tidak heran keempat Perdana Menteri begitu takut pada orang ini. Satu-satunya biksu sejati sangat terkejut dan memandang Aiden dengan kagum. Chang Yun dan yang lainnya senang. Mereka tahu bahwa Aiden dan Melissa saling kenal dan mencintai satu sama lain, yang berarti Aiden adalah satu-satunya yang ada di barisan sebenarnya. Melihat dengan matanya sendiri bahwa 4 Perdana Menteri dan 6 Perdana Menteri rentan terhadap Aiden, satu-satunya biksu sejati menjadi sangat bersemangat. Hanya wajah Taiyan Senzi yang gelap dan tidak menentu, dan Aiden bisa dikatakan sebagai lawan yang ditakdirkannya. Keduanya sebelumnya bertempur tanpa pemenang ketika mereka berada di alam abadi sejati. Pada hari itu, Aiden kehilangan tubuh ilahi kekacauan, menyempurnakan jalan abadi dan menjadi manusia fana. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kultivasi dan kekuatan tempur seperti itu hanya dalam beberapa dekade. Saat ini, keduanya berada di alam yang sama. Aiden berada di tahap awal alam transformasi ilahi, sedangkan Taiyan Senzi berada di tahap tengah alam transformasi ilahi. Keduanya adalah makhluk abadi sejati di puncaknya, dan karena Melissa, mereka ditakdirkan menjadi lawan.
Melihat betapa berani dan kuatnya Aiden, Putra Dewa Taiyan memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya. Bab 1905, Dorong. Pembaruan keempat. Aiden seperti dewa pedang yang tiada taraf, berdiri dengan bangga di langit, memegang pedang tulang naga sejati Zixiao untuk membunuh semua orang di tangannya. Cahaya pedang menyala, dan auman naga mengguncang langit dan bumi. Pedang waktu hebat Dao menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Di antara 6 pangeran, si Bohou dan Nanduhou kehilangan berkah dari roh Taichu dan tidak dapat menghentikan kekuatan waktu dan terbunuh. 4 Perdana Menteri dan 4 Perdana Menteri yang tersisa juga berada dalam krisis. Jika bukan karena aturan yang berasal dari semangat mutlak yang mulai menentang, mereka pasti sudah lama terbunuh. Pasukan tak berujung bergegas menuju Aiden dengan gila-gilaan untuk menyelamatkan 4 Perdana Menteri. Aiden kehilangan kesadaran, pikirannya dipenuhi dengan pembunuhan. Sumber kegelapan mendominasi kesadarannya dan mengendalikan perilakunya. 1 orang dan 1 pedang, mendorong sepenuhnya, membelah langit. Biksu yang tak terhitung jumlahnya dari dinasti hutan belantara besar menyerbu masuk dan semuanya terbunuh. Mayat menumpuk seperti gunung di tanah, dan darah mengalir seperti sungai. Medan perang tanpa batas dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Mari kita bantu rekan Tao Aiden bersama-sama, bunuh. Melihat adegan ini, Chang Yun tidak bisa duduk diam. Yui Zhen yang sudah terluka parah meraung bersama dan terus berlari keluar. Immortal Cauldron telah dibelah untuk pertahanan oleh Wang Jian. Chang Yun terluka parah dan tidak dapat lagi mengendalikan Immortal Cauldron. Sebaliknya, dia secara pribadi memimpin semua biksu untuk menyerang bersama dan kedua pasukan bertempur dalam jarak dekat. Melissa tidak bisa menyembunyikan kegembiraan batinnya, dan menggunakan bakat ilahi dari tebasan kekecewaan luar angkasa berulang kali, mencoba mendekati Aiden. Aiden dipenuhi energi hitam dan menyerang 4 Perdana Menteri dan 4 Pangeran. Xiang Guo, tidak, pria ini terlalu aneh dan kuat. Jika dia terus seperti ini, kita mungkin tidak bisa melawannya. Teriak Qi Yanhou. Keempat Perdana Menteri juga berada dalam masalah saat ini. Mereka tidak pernah mengira Aiden begitu menakutkan. Awalnya, Wang Jian digunakan untuk menghadapi Aiden, tapi itu sudah digunakan untuk menghancurkan pertahanan Immortal Cauldron. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikan Aiden. Pedang waktu hebat menyebabkan segalanya hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Bahkan semangat permulaan mutlak dalam jiwa mereka sedang dikonsumsi dan berada di ambang kelelahan. Menarik. Teriak Tian Yuanxiang, sudah berpikir untuk mundur. Jika Anda tidak mundur dalam keadaan seperti itu, cepat atau lambat Anda akan terbunuh. Tapi jika mereka mundur, itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh dinasti hutan belantara besar. Seluruh pasukan yang terdiri dari 4 Perdana Menteri dan 8 Pangeran dinasti dikirim untuk mengepung dan menekan satu-satunya negeri yang benar, tetapi berhasil dipukul mundur oleh Aiden dengan 1 pedang dan 1 orang. Hal ini pasti akan menimbulkan guncangan di Great Wilderness, dan masalah ini terkait dengan stabilitas seluruh Great Wilderness dinasti. Apakah kamu benar-benar ingin mundur? Tian Xingxiang bertanya. Jika kita tidak mundur saat ini, cepat atau lambat kita akan dimusnahkan sepenuhnya oleh Aiden. Kamu bisa menjaga perbukitan hijau tanpa khawatir kekurangan kayu bakar. Meskipun keempat Perdana Menteri enggan, kekuatan Aiden semakin kuat, memotong nyawa mereka dan secara bertahap melahap roh primordial mereka. Menghadapi kendo waktu hebat yang menakutkan, keempat Perdana Menteri tidak berdaya untuk melawan. Keempat Perdana Menteri tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi, yang melesat langsung ke langit, dan kemudian memblokir pedang tulang naga sejati secara singkat. Kemudian, gelombang pasukan menyerbu, dan mereka semua menjadi umpan meriam. Mengambil kesempatan ini, keempat Perdana Menteri langsung meninggalkan tubuh fisik mereka, dan cahaya ilahi mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju kehampaan. Aiden, yang matanya bersinar dengan cahaya hitam, sangat marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia langsung membunuh sebagian besar biksu dari dinasti hutan belantara besar dengan 1 pedang, dan kemudian matanya menyembur keluar dengan guntur dan kilat dan menembus ruang. Banyak anggota penjaga yang tersisa tercengang saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa keempat Perdana Menteri benar-benar meninggalkan tubuh mereka dan jiwa mereka langsung melarikan diri dari medan perang. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka, dan keempat pangeran juga tercengang. Melarikan diri dari pertempuran adalah pelanggaran berat di Great Wilderness dinasti. Ayo mundur juga. Ketika keempat pangeran melihat keempat Perdana Menteri semuanya telah melarikan diri, mereka tidak berani melawan dan berlari dengan panik menuju luar medan perang. Namun, pada saat ini, pedang tulang naga sejati Zixiao milik Aiden melonjak dengan energi pedang yang tak ada habisnya, membawa kekuatan hukum agung waktu dan menebasnya. Langit terbelah, dan cahaya pedang yang keluar dari pedang berubah menjadi hitam. Kekuatan mengerikan itu tak terbendung, dan tubuh fisik 4 elemen langsung terkoyak-koyak dan terurai oleh faktor waktu. Ah! Si Dao berteriak berulang kali, merasa hidupnya berlalu dengan cepat dan kekuatan sihirnya menghilang. Hukum waktu yang tak kasat mata menghancurkan jiwa mereka dalam sekejap dan menghilang berkeping-keping. Kemudian 4 roh Taichu yang lemah terbang keluar. Aiden membuka mulutnya dan menyedot semuanya. Banyak penjaga dan pasukan yang ditindas sepenuhnya, dan 4 Perdana Menteri terbunuh begitu saja. Keempat Perdana Menteri terluka parah dan melarikan diri. Pasukan tanpa tuan rumah dikalahkan sepenuhnya, dan Chang Yun dengan cepat datang bersama satu-satunya biksu sejati.
Pertempuran itu akhirnya sepi, mata Aiden berkedip-kedip, dan setelah menelan 4 roh Taichu, kekuatan sumber gelapnya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Aiden jatuh dari udara ke tanah. Dia memasukkan pedang tulang naga sejati Zixiao ke tanah dan berdiri di sana dengan mata tertutup. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam dan putih, yang aneh dan tidak biasa. Apa yang tidak diketahui orang luar adalah bahwa pertempuran mengerikan sekali lagi terjadi di lautan kesadarannya. Pohon kuno Yuexi dan dia bekerja sama untuk menghentikan perluasan laut kesadaran gelap. Laut kesadaran gelap mencoba melewati garis pertahanan sedikit demi sedikit dan sepenuhnya menduduki seluruh laut kesadaran Aiden. Kedua belah pihak terlibat tarik-menarik, yang mengakibatkan seluruh tubuh Aiden memancarkan dua kecemerlangan yang sangat berbeda. Aiden. Melissa bergegas mendekat dan berteriak dengan penuh semangat. Suara ini seperti guntur, yang sangat merangsang pikiran spiritual Aiden. Seolah-olah dia dibuat dengan hati-hati dalam mimpi, dia langsung memperoleh kekuatan besar. Dalam sekejap, cahaya putih mengambil alih, secara bertahap menekan cahaya hitam. Di lautan kesadaran, Aiden dan pohon kuno Yuexi bekerja sama untuk menekan perluasan lautan kesadaran yang gelap, dan tubuhnya kembali normal kembali. Aiden terbangun dan matanya kembali normal. Melihat Melissa yang menatapnya dengan bodoh, Aiden tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Melissa. Aiden berjalan mendekat dengan penuh semangat dan memeluk Melissa dengan erat. Melissa menangis. Setelah merindukannya selama beberapa dekade, mereka akhirnya bertemu lagi. Jika kamu naik ke lapangan hijau miskin dan jatuh ke dunia bawah, bahkan jika dunia ini tidak ada lagi, aku akan tetap menemukanmu. Aiden berkata dengan tegas. Pada saat ini, putra Dewa Taiyan juga datang. Dia menatap Aiden dan berkata, saya tidak menyangka kamu akan menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa dekade setelah berubah menjadi tubuh fana. Aiden juga melihat putra Dewa Taiyan dan menemukan bahwa budidaya putra Dewa Taiyan juga telah jatuh ke alam manusia. Namun, dia tetap menganggap anak Tuhan yang kuat ini sebagai lawannya di dalam hatinya. Cepat atau lambat akan ada pertarungan antara kamu dan aku, jadi mari kita selesaikan hari ini. Taiyan Senzi melanjutkan. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kamu bukan tandinganku. Begitu kata-kata ini keluar, putra Dewa Taiyan sangat marah. Dia baru saja melihat betapa kuatnya Aiden, tapi dia tidak mengaku kalah. Ini adalah kebanggaan klan ilahi Taiyan. Apalagi jika menyangkut Melissa, Melissa dan dia memang ditakdirkan untuk ditakdirkan. Aku tidak akan menyerangmu. Aiden berkata dengan ringan. Bersambung.